Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspalia, mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Teguh Umar, Prodi Manajemen Mata Kuliah Budaya Perusahaan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi ke kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Puspalia dan satu lagi Firda Faulia. Apa itu keberagaman? Keberagaman di perusahaan adalah berbagai perbedaan yang melekat pada diri individu seperti etnis, jenis kelamin, gender, orientasi seksual, nilai, etika, kemampuan, dan asal kebangsaan dalam suatu perusahaan atau organisasi tertentu. Selanjutnya ada aspek-aspek dalam keberagaman organisasi atau perusahaan. Beberapa aspek yang termasuk dalam keberagaman organisasi atau perusahaan adalah yang pertama, usia, yang kedua, latar belakang personal, yang ketiga, pendidikan, yang keempat, gaya hidup, dan yang kelima, pengalaman hidup. Pentingnya keberagaman budaya dalam suatu perusahaan. Ada beberapa macam pentingnya keberagaman budaya dalam perusahaan, antara lain yang pertama, menciptakan tempat kerja yang inklusif, yang kedua, meningkatkan berbagai pengetahuan atau knowledge sharing, yang ketiga, keterlibatan karyawan atau employee management, yang keempat, mengurangi pergantian karyawan atau turnover, dan yang terakhir ada meningkatkan produktivitas dan laba perusahaan. Ada tingkatan keberagaman. Yang pertama ada keragaman level permukaan, yaitu perbedaan-perbedaan dalam karakteristik yang mudah dinilai seperti jenis kelamin, ras, etnis, kecacatan, dan sebagainya. Yang kedua ada keragaman level dalam, yaitu perbedaan-perbedaan dalam nilai-nilai kepribadian dan preferensi kerja yang menjadi lebih penting secara progresif dalam menentukan kesamaan seiring semakin mengenal orang lain dengan baik. Manfaat keberagaman budaya dalam perusahaan. Ada beberapa manfaat keberagaman budaya dalam suatu perusahaan. Antara lain yang pertama, akses perubahan pasar, yang kedua, transformasi bisnis dalam skala besar, yang ketiga, pelayanan konsumen kualitas prima, yang keempat, pemberdayaan tempat kerja, yang kelima, kualitas total atau total quality, keenam, sumber-sumber rekanan atau partnership, dan yang terakhir ada keberlanjutan proses belajar. Saat ini ada 3 jenis keberagaman yang dibutuhkan dalam setiap perusahaan. Antara lain yang pertama, keberagaman dalam perspektif, yang kedua, keberagaman dalam aspirasi, dan yang terakhir ada keberagaman dalam pengalaman hidup. Selanjutnya ada diskriminasi. Di dalam suatu perusahaan pasti adanya diskriminasi. Diskriminasi ini terjadi ketika seorang karyawan atau calon pekerja diperlakukan tidak menyenangkan karena usia, informasi genetik, asal kebangsaan, ras, atau warna kulit, agama, atau jenis kelamin. Berikut ada beberapa jenis diskriminasi budaya yang biasa terjadi pada suatu perusahaan. Yang pertama ada diskriminasi gender, yang kedua ada diskriminasi sara, suku, ras, dan agama, dan yang ketiga ada diskriminasi umur. Dari presentasi saya tadi dapat diambil kesimpulan, yaitu keragaman dalam organisasi atau diversity in organization merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Diversity in organization adalah keragaman atau perbedaan di dalam suatu organisasi. Dengan keragaman, organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan, dan dapat juga meningkatkan efektivitas perusahaan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.